Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cas Iman, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dan horor yang akan menggugah rasa penasaran Anda. Untuk cerita yang akan kita bawakan kali ini berjudul Penunggu Asrama. Malam itu, Kirana hanya ingin salat malam di musala asrama. Tapi siapa sangka, doa yang ia lantunkan membuka pintu menuju rahasia kelam yang terkunci bertahun-tahun. Kisah tentang janji yang terlupakan, arwah yang terikat, dan teror yang mengintai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisahnya. Asrama itu selalu terasa dingin, apalagi saat malam tiba. Banyak cerita menyeramkan beredar di antara penghuni, tapi Kirana, gadis tingkat akhir yang selalu sibuk dengan tugas kuliahnya, tidak pernah peduli. Ah, cuma mitos, pikirnya setiap kali teman-temannya bergosip soal makhluk-makhluk gaib yang katanya menghuni asrama tua itu. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, Kirana akan tahu bahwa beberapa cerita tidak hanya sekadar mitos. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Semua penghuni asrama sudah tidur. Suara kipas angin tua terdengar berderit-derit di kamar Kirana. Dia duduk di depan laptopnya, mencoba menyelesaikan tugas yang menumpuk. Tapi matanya mulai terasa berat, pikirannya tidak fokus. Aduh, udah nggak bisa mikir lagi, gumamnya sambil meregangkan badan. Salat malam dulu, deh. Siapa tahu otak jadi lebih tenang. Dengan malas, Kirana berjalan ke kamar mandi, mengambil air wudhu, dan keluar menuju musala yang berada di lantai bawah. Musala itu kecil, hanya cukup untuk 3 orang. Lampunya redup, dan posisinya sedikit terpojok di ujung lorong. Saat melangkah melewati koridor panjang, Kirana merasa suasana malam itu lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara kipas angin tua yang biasanya terdengar dari ruang pengawas kini lenyap. Suara langkahnya sendiri menggema, membuatnya sesekali menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan aja kali, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Setibanya di musala, Kirana menyalakan lampu. Ruangan itu kosong. Dia menggelar sajadah dan mulai salat. Tapi di rakaat kedua, sesuatu terasa aneh. Saat dia sujud, suara samar terdengar dari sudut ruangan. "Kamu sendirian, ya?" Kirana langsung membuka matanya, tapi dia tetap sujud. Suaranya pelan, seperti bisikan, tapi jelas sekali. Jantungnya mulai berdebar, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. "Istighfar, Kirana, jangan takut," bisiknya pada diri sendiri. Setelah selesai salat, Kirana berdiri perlahan, mencoba melihat ke sekeliling. Ruangan itu masih kosong, tapi rasa dingin tiba-tiba menyergapnya. Dia melangkah ke pintu musala, dan saat itu, dia melihatnya. Di cermin kecil yang tergantung di dekat pintu, ada bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum. Kirana tertegun. Kakinya seperti tertanam di lantai. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia kembali melihat ke cermin, bayangan perempuan itu masih ada. "Ya Allah!" Kirana berteriak sambil berlari keluar dari musala. Lorong asrama terasa begitu panjang, dan langkah kakinya bergema seolah-olah ada yang mengikutinya. Dia terus berlari hingga akhirnya tiba di pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu, masuk, dan menutupnya dengan keras. Napasnya tersengal. Dia langsung menyelimuti tubuhnya di tempat tidur, meski keringat dingin mengucur di pelipisnya. Pagi harinya, Kirana bangun dengan mata sembab. Teman-temannya yang sedang sarapan melihatnya dengan bingung. "Kirana, kamu kenapa?"
Mukamu pucat banget, tanya seorang teman. Kirana hanya menggeleng. Dia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Tapi saat sarapan, seorang teman lain tiba-tiba berkata, Ran, tadi malam kamu salat di musala, ya? Kirana mengangguk pelan. Duh, Ran, kamu nggak tahu, ya? Musala itu katanya ada penunggunya. Dulu pernah ada anak yang salat sendirian di sana, terus dia nggak pulang-pulang. Hati-hati deh, jangan pernah salat sendirian lagi. Ucapan itu membuat Kirana merinding. Ingatan tentang bayangan di cermin tadi malam kembali menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kirana memutuskan untuk mengabaikan cerita temannya. Tapi bisikan-bisikan aneh mulai datang lagi, tidak hanya di musala, tetapi di kamarnya sendiri. Setelah malam itu, Kirana berusaha melupakan apa yang terjadi di musala. Tapi, semakin dia mencoba mengabaikan, semakin nyata kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitarnya. Bisikan itu tidak hanya menghantui malam-malamnya, tapi juga mulai terasa saat siang hari. Pagi itu, Kirana duduk di kelas, mencoba fokus pada materi kuliah. Tapi pikirannya terus melayang ke kejadian semalam. Dia masih ingat jelas bayangan perempuan di cermin itu. Setiap kali dia memejamkan mata, senyuman dingin perempuan itu kembali terbayang. Kirana, kamu kenapa sih? Dari tadi kayak nggak ada di sini, bisik Lina, teman sebangkunya. Nggak apa-apa kok, jawab Kirana, memaksakan senyum. Saat pulang ke asrama sore harinya, Kirana merasa sedikit lebih tenang. Mungkin aku cuma terlalu capek, pikirnya sambil berjalan menuju kamarnya. Tapi begitu dia membuka pintu, hawa dingin langsung menyergap. Kamar itu terasa berbeda. Malamnya, Kirana memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi entah kenapa, tidurnya terasa begitu gelisah. Dia terus terbangun setiap beberapa menit sekali. Sampai akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, dia mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Kirana terbangun, tapi tubuhnya terasa berat. Dia mencoba mengabaikan suara itu, tapi ketukan itu semakin keras. Dengan napas tertahan, dia melirik ke arah jendela. Tirainya bergoyang pelan, seolah ada angin dari luar, meski jendelanya tertutup rapat. Dengan ragu, Kirana turun dari tempat tidur dan mendekati jendela. Tangannya gemetar saat dia membuka tirai. Di balik kaca, dia melihatnya lagi. Sosok perempuan yang sama. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan kali ini, matanya menatap langsung ke arah Kirana. Kirana terjatuh ke belakang sambil menjerit, tapi suara jeritannya tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seperti mengetuk kaca dari luar. Tapi yang membuat Kirana semakin ngeri, jendela itu terletak di lantai 2. Tidak mungkin ada orang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, Kirana mencoba berdiri dan kembali ke tempat tidurnya. Tapi ketakutannya belum berakhir. Saat dia membalikkan badan, perempuan itu sudah berdiri di sudut kamar, di dekat lemari. Wajahnya lebih jelas sekarang. Kulitnya penuh luka, dan senyumnya begitu menyeramkan. Kirana tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap makhluk itu yang perlahan berjalan mendekatinya. Tepat saat makhluk itu berada di depannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Lina masuk sambil membawa botol minum. Kirana, kamu kenapa? Aku dengar kamu kayak jatuh tadi. Kirana menoleh ke sudut kamar. Sosok itu sudah hilang. Lina, suara Kirana gemetar. Kamu nggak lihat apa-apa tadi? Lihat apa? Lina balik bertanya, bingung. Kirana hanya menggeleng lemah, tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Lina. Awalnya Lina tidak percaya,
Tapi akhirnya dia berkata, "Ran, kalau memang ada sesuatu yang aneh, kita harus cari tahu. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama cerita tentang penunggu musala." Mereka berdua mulai mencari tahu dari penghuni asrama lainnya. Salah satu senior, Bakrika, akhirnya memberikan petunjuk. "Dulu, sebelum kalian tinggal di sini, ada seorang mahasiswi yang suka salat malam di musala itu. Dia anak yang rajin, tapi sering menyendiri. Sampai suatu malam, dia ditemukan pingsan di musala, dan beberapa hari kemudian, dia meninggal. Sejak itu, musala itu memang sering ada cerita aneh." Kirana dan Lina saling pandang. Cerita ini membuat mereka semakin penasaran, tapi juga takut. Malam itu, Kirana bermimpi. Dalam mimpinya, dia berada di musala, salat sendirian. Tapi kali ini, dia tidak bisa bergerak. Sosok perempuan itu berdiri di depannya, tersenyum, lalu berkata, "Aku nggak suka sendirian. Kamu temani aku, ya?" Kirana terbangun dengan napas tersengal. Dia tahu, ini belum selesai. Kirana dan Lina semakin penasaran dengan cerita tentang mahasiswi yang meninggal di musala. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap langkah mereka menuju kebenaran juga mendekatkan mereka pada teror yang lebih besar. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Mimpi buruk tentang perempuan pucat terus menghantuinya. Setiap kali dia terbangun, rasanya seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Pagi harinya, Kirana berbicara lagi dengan Lina. "Lin, kita harus cari tahu siapa mahasiswi yang meninggal itu. Aku yakin dia ada hubungannya sama semua ini." Lina mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. "Tapi, gimana cara kita tahu? Itu kan udah lama banget. Coba tanya Mbak Rika lagi. Mungkin dia tahu lebih banyak." Mereka pun menemui Mbak Rika di ruang makan. Awalnya Mbak Rika enggan bercerita lebih jauh. Tapi setelah didesak, akhirnya dia berkata, namanya Siska. Dia anak angkatan dulu, rajin banget, tapi emang suka menyendiri. Setelah dia meninggal, banyak kejadian aneh di musala itu. Katanya, arwahnya nggak pernah tenang. Kirana merinding mendengarnya. Nama itu, Siska, terasa begitu familiar. Tapi dia tidak tahu kenapa. Siang harinya, Kirana dan Lina pergi ke perpustakaan kampus. Mereka mencari arsip lama tentang mahasiswa yang pernah tinggal di asrama mereka. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan artikel kecil di sebuah koran tua. "Mahasiswi tewas mendadak di musala asrama," baca Lina dengan suara bergetar. Korban, Siska Rahmawati, ditemukan tak sadarkan diri setelah salat malam. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Kirana merasa darahnya berdesir. "Rahmawati," gumamnya. Nama itu terdengar akrab. Tiba-tiba, mereka mendengar suara buku jatuh dari rak di belakang mereka. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, sebuah buku tua terbuka dengan halaman menampilkan gambar musala asrama mereka. "Lin, kita harus pergi sekarang," bisik Kirana. Malamnya, Kirana merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dorongan untuk kembali ke musala begitu kuat. Lina mencoba mencegahnya, tapi Kirana bersikeras. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Kirana sambil menggenggam senter. Saat tiba di musala, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu redup, dan bayangan-bayangan aneh terlihat di dinding. Kirana membuka pintu perlahan, dan di sana, dia melihatnya. Di sudut musala, seorang perempuan duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang, dan tubuhnya sedikit bergoyang seperti sedang menangis. "Kamu Siska, kan?" Suara Kirana gemetar, tapi dia mencoba memberanikan diri. Perempuan itu berhenti bergoyang.
Perlahan, dia menoleh. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang kosong. Dia menatap Kirana tanpa berkedip. "Aku cuma ingin seseorang menemani aku," suara perempuan itu pelan, hampir seperti bisikan. Kirana merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba, Lina muncul dari belakang, menarik Kirana keluar dari musala. "Ran, kamu gila. Kita harus keluar dari sini," teriak Lina. Namun, sebelum pintu tertutup, Kirana sempat mendengar suara itu lagi, lebih keras kali ini, "Jangan tinggalkan aku." Di kamar, Kirana terus memikirkan apa yang terjadi. Dia merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Tapi dia juga tahu, semakin dia mendekat pada kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintainya. Setelah pertemuannya dengan sosok Siska di musala, Kirana semakin yakin ada hubungan antara dirinya dan arwah yang menghantui asrama. Tapi dia belum tahu apa itu. Di tengah usahanya mencari jawaban, teror semakin nyata, dan ancaman kini tidak hanya mengincar dirinya, tapi juga Lina. Kirana duduk termenung di kamarnya. Dalam benaknya, bayangan wajah Siska terus menghantui. Perasaan familiar terhadap nama itu tidak bisa dia abaikan. "Kenapa aku merasa seolah-olah aku mengenal dia?" pikirnya. Di sisi lain, Lina mulai merasa cemas. "Ran, kita harus berhenti. Ini udah bahaya banget. Kamu lihat kan, dia nggak cuma mau ganggu kamu. Dia kayak nunggu sesuatu." Kirana menggeleng. "Aku nggak bisa berhenti, Lin. Aku merasa ini semua ada hubungannya sama aku. Aku harus cari tahu." Malam itu, Kirana terbangun pukul 3 pagi. Suasana kamar begitu sunyi, sampai dia bisa mendengar detak jam dinding dengan jelas. Dia mencoba memejamkan mata kembali, tapi suara pelan seperti langkah kaki terdengar dari sudut kamar. Dia membuka mata perlahan. Di sana, cermin yang tergantung di dinding menampilkan sesuatu yang aneh. Bukannya memantulkan ruangan, cermin itu menunjukkan musala. Kirana terperanjat. Dalam bayangan cermin, dia melihat sosok Siska sedang duduk di musala. Perempuan itu menoleh, seolah sadar sedang diperhatikan. Bibirnya bergerak, seperti berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Kirana mendekatkan wajahnya ke cermin, mencoba membaca gerakan bibir itu. "Bantu aku," itulah yang dikatakan Siska. Tiba-tiba, cermin itu retak, dan Kirana tersentak mundur. Retakan membentuk pola aneh, seperti tulisan aksara kuno. Dia segera mengambil ponsel dan memotret retakan itu sebelum menghubungi Lina. Keesokan harinya, Kirana dan Lina membawa foto retakan cermin itu ke seorang dosen senior yang dikenal memahami budaya dan kepercayaan lokal. Saat melihat foto itu, ekspresi dosen itu berubah serius. "Ini bukan sekadar retakan biasa. Pola ini mirip simbol-simbol mantra pemanggil arwah yang sering ditemukan di tradisi kuno. Tapi ini tidak lengkap," jelas dosen tersebut. "Lalu, apa artinya?" tanya Kirana. "Biasanya, ini digunakan untuk memanggil atau mengikat roh seseorang agar tetap berada di tempat tertentu. Tapi saya butuh waktu untuk memastikan." Sementara itu, di kamar Lina, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Saat dia sendirian, suara langkah kaki terdengar di lorong kamar, meski tidak ada orang di luar. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, dan pintu lemari terbuka sendiri. Lina mencoba mengabaikannya, tapi kemudian dia mendengar suara perempuan memanggil namanya. "Lina!" Lina menoleh ke arah suara itu. Di pojok kamar, sosok Siska berdiri, wajahnya pucat, dan matanya meneteskan darah. "Kenapa kamu bantu dia? Kamu juga harus di sini." Lina menjerit keras. Kirana yang baru kembali ke asrama mendengar teriakan itu dan langsung berlari ke kamar Lina. Dia menemukan Lina terguncang,
duduk di sudut kamar dengan mata melotot ke arah lemari. Setelah menenangkan Lina, Kirana memutuskan mereka harus kembali ke musala untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin kunci semua ini ada di musala, ujar Kirana tegas. Lina yang awalnya menolak akhirnya setuju untuk ikut, meski dengan hati-hati. Mereka masuk ke musala pada tengah malam, membawa senter dan keberanian seadanya. Di sudut musala, Kirana menemukan sebuah buku doa tua yang sudah berdebu. Saat dia membuka halaman pertama, tulisan tangan di sana membuatnya gemetar. "Tolong aku, Kirana." Nama Kirana tertulis jelas di buku itu. Tapi sebelum dia bisa membaca lebih jauh, suara bisikan memenuhi ruangan. Sosok Siska muncul di belakang mereka, dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kamu sudah terlalu jauh. Kamu tidak akan keluar dari sini." Setelah menemukan buku doa dengan namanya tertulis di dalamnya, Kirana semakin yakin bahwa ada ikatan kuat antara dirinya dan arwah Siska. Bersama Lina, dia harus menghadapi teror terakhir di musala asrama untuk mengakhiri semua ini. Tapi, kebenaran yang mereka temukan tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengubah hidup Kirana selamanya. Kirana dan Lina duduk di kamar dengan buku doa itu di depan mereka. Di halaman-halamannya, tertulis doa-doa sederhana, tapi ada beberapa catatan tambahan yang tampak ditulis dengan tergesa-gesa. "Kirana, aku tahu aku nggak bisa lama lagi. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada," baca Kirana dengan suara bergetar. "Kamu janji, ya? Jangan tinggalkan aku sendirian." Lina memandang Kirana dengan penuh kebingungan. "Ran, kamu kenal dia?" Kirana menggeleng. "Aku nggak ingat, Lin. Tapi aku merasa, aku memang pernah berjanji sesuatu padanya." Tiba-tiba, lampu kamar mereka padam. Udara menjadi dingin, dan bayangan-bayangan aneh muncul di dinding. Dari sudut kamar, suara Siska terdengar. "Kamu melupakan aku, Kirana. Tapi aku tidak pernah lupa. Aku menunggumu selama ini." Setelah teror itu, Kirana memutuskan untuk menemui dosen senior yang sebelumnya membantu mereka. Dengan bantuan dosen itu, mereka mencoba menelusuri jejak kehidupan Siska. Ternyata, Siska adalah teman sekampung Kirana ketika mereka masih kecil. Mereka sering bermain bersama, dan sebelum Kirana pindah ke kota lain, dia pernah berjanji kepada Siska bahwa mereka akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Siska nggak punya banyak teman, Ran. "Dia pasti sangat terpukul waktu kamu pergi," jelas dosen itu. Kirana mulai mengingat potongan-potongan masa kecilnya. "Aku melupakan dia. Tapi kenapa dia ada di sini? Kenapa dia menghantui aku?" Dia mungkin terikat dengan janji itu, dan rasa kehilangan yang besar membuat arwahnya tidak bisa tenang, kata dosen itu. "Kamu harus menyelesaikan ini dengan cara yang damai." Malam itu, Kirana memutuskan untuk pergi ke musala sendirian. Lina mencoba mencegahnya, tapi Kirana bersikeras. "Aku harus melakukan ini sendiri, Lin. Kalau aku nggak selesain ini, dia nggak akan pernah berhenti." Di musala, suasana begitu mencekam. Hawa dingin menusuk kulit, dan bayangan Siska muncul di cermin, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. "Kamu datang akhirnya," suara Siska terdengar, lebih lembut tapi penuh kepedihan. Kirana menatap bayangan itu dengan air mata di matanya. "Siska, aku minta maaf. Aku melupakan janji kita. Aku nggak pernah bermaksud ninggalin kamu." Siska muncul di depannya. Kali ini wajahnya tidak terlihat menyeramkan, tapi penuh dengan rasa sakit. "Aku menunggumu, Kirana. Aku hanya ingin kamu menemaniku, seperti yang kamu janjikan." Kirana mengangguk. "Aku di sini sekarang. Tapi kamu harus pergi, Siska."
Kamu harus tenang. Aku akan selalu mendoakanmu. Siska menatap Kirana dengan air mata mengalir. Perlahan, sosoknya memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, dia berbisik, "Terima kasih, Kirana." Pagi harinya, musala terasa lebih terang, tidak lagi menimbulkan rasa takut. Kirana merasa ada beban besar yang terlepas dari dadanya. Lina menghampiri Kirana yang sedang duduk di tangga asrama. "Ran, semuanya udah selesai." Kirana mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Lin. Siska udah pergi. Aku janji, aku nggak akan lupa lagi." Beberapa bulan kemudian, Kirana kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi makam Siska. Dia membawa bunga dan berdoa di sana. Saat angin berhembus lembut, Kirana merasa seolah-olah Siska tersenyum dari kejauhan, akhirnya menemukan kedamaian. Cerita diakhiri dengan Kirana dan Lina yang semakin dekat, sementara asrama kembali menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kirana belajar untuk menghargai hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak melupakan janji-janji yang pernah dibuatnya.